evakuasi penyelamatan korban yang terbawa arus. Insiden mencekam terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran. Dua wisatawan yang tengah asik berenang tiba-tiba terseret arus kuat dan panik minta pertolongan. Petugas bala wisata dan Satpol Airut yang siaga langsung bergerak cepat menarik kedua korban ke daratan. Tak hanya itu, di tengah padatnya wisatawan, suasana juga sempat heboh saat 15 anak kecil terpisah dari orang tuanya. Petugas pun harus membujuk para bocah yang terpisah ini agar lebih tenang sambil menunggu orang tua menjemput. Kejadiannya di pos 4 itu daerah bahaya 2, berbahaya, daerah Benang. Tapi alhamdulillah bisa tertolong. Nah, untuk sementara bukan hanya wisatawan kita selamatkan, termasuk anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya. Itu dari hari kemarin sampai sekarang sekitar ada 15 orang. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan melakukan patroli rutin, memberikan sosialisasi dan memasang bendera merah sebagai tanda bahaya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang petugas keamanan lanjut usia menjadi korban penganiayaan pengendara sepeda motor di sebuah perumahan di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Insiden diduga dipicu pelaku yang hendak keluar, sementara portal perumahan sudah ditutup. Aksi penganiayaan terhadap seorang satpam lansia yang dilakukan pengendara sepeda motor di kawasan Sukmajaya, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas menunjukkan korban sempat membukakan portal untuk pelaku yang hendak keluar dari kompleks perumahan. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul dan menendang korban berulang kali. Menurut keterangan warga, pelaku bukanlah penghuni komplek perumahan tersebut, sehingga tidak mengetahui aturan di mana portal perumahan sudah harus ditutup sejak pukul 10 malam. Mau lewat, kata Pak Naing mau lewat, cuman kata dia, udah lewat aja sana, ini lagi mau dibetulin kayak gitu kan. Terus mungkin tersinggung atau apa, saya nggak tahu kan. Nah, udah kan. Sampai di situ saya tahunya Pak kayak gitu. Habis itu ya ribut lah, dari mulut terus akhirnya itu main tangan kayak gitu Pak. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kakinya. Kini kasus penganiayaan tengah ditangani Polsek Sukmajaya. Seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan akibat dikeroyok puluhan pemuda di Jalan Angkasaraya, Panakukang. Korban tewas dengan luka parah akibat dianiaya dengan batu dan senjata tajam. Unit Resmob Polsek Panakukang bersama Jatan Polrestabes Makassar dan Resmob Polda Sulawesi Selatan bergerak cepat melakukan penyelidikan. Setelah melakukan pengejaran, polisi menangkap 10 orang pemuda dengan peran berbeda-beda. Menurut polisi, motif pengeroyokan diduga berawal dari kesalahpahaman. Kami dari Resmob Polsek Panakukang bersama unit Jatanras dan Resmob Polda berhasil mengamankan 10 pemuda yang masing-masing punya peran. Di antaranya ada yang meneriaki, ada yang mengejar, dan ada yang menganiaya. Dari 10 pemuda yang diamankan, 2 diantaranya merupakan pelaku penganiayaan, sementara 7 lainnya turut serta meneriaki dan mengejar korban. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kemarahan warga memuncak saat melihat polisi mengevakuasi salah satu terduga pelaku pencurian lembu di Tinggiraja, Asahan, Sumatera Utara. Di tengah kepungan warga, polisi akhirnya berhasil menenangkan massa dan membawa terduga ke Mapolsek Prapat. Sebelumnya warga juga sempat membakar 1 unit pickup dan 1 sepeda motor milik terduga pelaku. Menurut kepala dusun, kemarahan warga bermula saat pemilik lembu memergoki pelaku saat menyeret lembu.
Selain itu, warga juga curiga saat sebuah mobil pickup masuk ke dalam area kebun sawit dengan mematikan lampu. Dan dipergoki siapa, Pak? Ada warga di sini. Warga. Mobil masuk, matikan lampu. Diintip lah. Diintip. Dikepung lah. Lama-lama dia keluar. Lembu itu sempat ditariknya, Pak? Sempat ditariknya ya. Saat ini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Prapat Janji guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aksi balap liar yang digelar di Jalan Pemuda Blora, Jawa Tengah memakan korban. Pemirsa, seorang warga yang tengah melintas tertabrak pelaku balap liar hingga motor yang dikendarai hancur. Aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Pemuda Blora berakhir setelah salah satu pelaku menabrak pengendara yang tengah melintas di perempatan Morodadi Mall Timur Alun-Alun, Kota Blora, Jawa Tengah. Kuatnya benturan membuat motor yang dikendarai korban rusak. Beruntung korban hanya luka ringan dan kembali berdiri untuk memeriksa motornya sesaat setelah tabrakan. Polisi yang tengah menggelar razia balap liar langsung mengamankan 3 kendaraan beserta para pelaku balap liar. Tadi malam kita berhasil mengamankan 3 kendaraan di seputaran Jalan Pemuda yang diduga akan melaksanakan kegiatan balap. Untuk mencegah insiden serupa kembali terjadi, polisi akan terus meningkatkan razia balapan liar. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah rumah hancur akibat terkena petasan dari balon udara di Pamekasan, Jawa Timur. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Masjid doh, bere mun setia, bere nenggoren masjid yang benar. Sebuah balon udara berisi petasan menimpa sebuah rumah hingga atap rumahnya hancur. Rumah tersebut milik Miskum, warga desa Plakpak, kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selain atap, jendela, pintu, dan bagian teras rusak akibat insiden ini. Sudah banyak ulang di sini. Apa saja yang hancur nih, Pak? Ini kaca, itu asbes, pintu nggak ada lagi. Tidak ada yang terluka atau gimana? Nggak ada orangnya, Pak. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi untuk menjenguk keluarga yang sakit di desa sebelah, sementara pemilik balon masih dicari tahu. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah korban di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor pada Minggu sore. Pihaknya pun akan merenovasi kembali musola yang ambruk tersebut. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah warga yang menjadi korban luka ambruknya bangunan Majelis Taklim yang dirawat di RSUD Kota Bogor pada Minggu sore. Selain mendoakan para korban, Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana melakukan perbaikan Majelis Taklim yang ambruk. Menteri Agama berharap kejadian serupa tak terulang. Kita ikut berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami mengunjungi semuanya ya, di beberapa rumah sakit. Dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemuda setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya. Dan termasuk kita juga apresiasi dan keprihatinan kita kepada keluarga korban. Sebelumnya, sebuah bangunan rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Puluhan warga yang berada di lokasi terluka. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang tertimpa material bangunan. Sebuah bangunan rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Saat kejadian, ratusan warga yang berada di sekitar musola sedang mengikuti kegiatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim As-Sohibiyah.
Diduga bangunan tidak mampu menampung banyaknya jemaah hingga mengakibatkan bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola, 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.